berjumpa kembali dalam pelajaran kita pendidikan agama Kristen, pelajaran 8 tentang berubah dan menjadi baru. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita akan bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh Anastasia. Silakan Anastasia. Mari kita bernyanyi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan sekarang kami belajar. Teranglah hati pikiran kami Tuhan. Berkatilah ibu kami akan mengajar kami. Amin. Oke, silakan duduk nak. Baik, sebelum kita mulai materi kita, Ibu mau absen dulu anak-anak kami. Dengarkan namanya. Aloysius, Hadir Bu, Anastasia, hadir Bu, Florentina. hadir Bu. Oke, bagus. Terjadi semua ya. Iya Bu. Oke. Mari kita mulai pelajaran kita. Kita buka bukunya halaman 32 dengan judul materi kita berubah dan menjadi baru. Buka bukumu, Rai. Pelajaran ke-8 kita. Sama-sama dulu mengucapkan judul materinya. Berubah dan menjadi baru. Iya, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dulu anak-adik kami sama-sama membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan. Menjelaskan makna perubahan diri, menjelaskan alasan perlunya perubahan diri, menjelaskan kita melalui kisah perubahan baru. Iya, bagus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu mau tanya dulu sama anak kami. Coba dulu kamu Helen. Gambar apakah ini dan yang di bawahnya Helen? Gambar Saulus menjadi Paulus dan Saulus tidak suka kepada orang-orang Kristen Bu. Iya, bagus. Terus, gambar apakah ini Uner? Gambar Saulus mencari orang Kristen dan menangkap laki-laki dan perempuan Bu. Iya. Terus, gambar apa ini? Gambar Tuhan sedang berbicara kepada Saulus Bu. Iya, gambar Tuhan sedang berbicara pada Saulus. Florentina, gambar apa ini Floren? Mata Saulus menjadi buta Bu. Iya, mata Saulus menjadi buta. Apa buktinya, Floren? Kamu bilang ini gambar Saulus menjadi buta. Kenapa matanya? Iya, matanya tertutup. Beda dengan mata yang menuntunnya. Iya kan? Iya. Terus kita perhatikan lagi nih, gambar apa ini? Siapa yang mencoba menjawab ini? Saya Oke, bagus. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus. Dan yang bawahnya? Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus agar dapat melihat lagi Bu. Iya, bagus. Ah, ini. Coba dulu kamu Reva, gambar apa ini? Saulus dapat melihat lagi Bu. Saulus dapat melihat lagi. Kenapa kamu bilang ini dapat melihat lagi? Mata Saulus terbuka Bu. Iya, mata Saulus terbuka. Nah, ibu mau tanya dulu apa ini, Po? Saulus dibaptis Bu. Saulus dibaptis. Bagus. Saulus dibaptis dan Saulus menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Oke, baik. Nah, dengarkan. Paulus memiliki nama asli Saulus. Ya, dia seorang Yahudi. Dia tidak suka kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya,
dia menganggap orang Kristen itu adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Makanya dia mencari orang-orang Kristen, laki-laki dan perempuan untuk disiksa dan dihukum. Bayangkan, ya kan? Nah, itulah Saulus. Namun ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Allah bertemu dengan Saulus. Nah, Tuhan bertanya, ya, Saulus, Saulus, siapakah engkau ini Tuhan? Tuhan menjawab, akulah orang-orang yang kamu aniaya itu. Akulah yang kamu aniaya itu. Nah, itu perkataan Tuhan. Tetapi Saulus tidak dibiarkan Tuhan tetap melakukan kejahatannya. Tuhan menginginkan Saulus untuk berubah, ya, berubah dari perbuatan jahatnya itu. Nah, itu sebabnya sewaktu Tuhan bertemu dia di dalam perjalanan menuju kota Damsyik, ya, sinar yang begitu besar tadi, sinar ini membuat mata Saulus berubah menjadi buta, ya, karena sinar ini tidak tahan matanya ini, ya, sehingga matanya berubah menjadi buta. Nah, itulah cara Tuhan untuk mengubah hidup Saulus. Ya, dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Lalu Tuhan menyuruh Saulus untuk menjumpai Ananias. Ananias itu adalah seorang murid Kristus. Ya, lalu Saulus pergi ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Lalu Ananias pun menumpangkan tangan terhadap Saulus dan akhirnya Saulus dapat melihat kembali. Nah, setelah itu Saulus memberi diri, dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan ingin di dalam hidup kita mengalami perubahan. Ya, Tuhan menginginkan perubahan di dalam hidup kita. Ya, perubahan apakah yang Tuhan maksud di dalam hidup kita? Nah, inilah yang akan menjadi bahan diskusi kalian saat ini. Tuliskan bahan diskusimu. Tiap kelompok membahas tentang bagaimana kisah pertobatan Paulus dan perubahan apa yang Allah kehendaki untuk kamu ubah. Dan tulisan di situ. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan perubahan apa yang Allah kehendaki untuk kamu ubah. Oke, nah Ibu akan beri waktu untuk kamu mengerjakannya. Silakan dikerjakan.
Oke, bagus sekali hasil diskusi kalian. Sebelum kita simpulkan hasil diskusinya, ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 3. Ya, ada yang mau bertanya? Saya, Oke, bagus. mengapa Saulus tidak menyukai orang Kristen? Mengapa Saulus tidak menyukai orang Kristen? Bagus. Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 3? Saya, Oke, bagus. Silakan dari kelompok mana ini? Ya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat, sehingga Paulus dihukum dan disiksa. Iya, bagus. Saulus tidak menyukai orang-orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Oke, bagus sekali tanggapanmu ya, Nak. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya. Nah, tolong anak-anak kami semuanya untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Paulus memiliki nama asli Saulus. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurut Saulus orang Kristen adalah orang yang melanggar hukum Taurat, sehingga mereka dihukum dan disiksa. 2. Perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita adalah belajar dan memiliki hati dan pikiran agar tidak terpenuhi dengan pikiran jahat. 3. Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus dengan memberi kesempatan untuk berubah kepada lingkungan Taurat dan mengubah hidupnya. Oke, bagus. Nah, itulah kesimpulan dari hasil diskusi kalian hari ini. Baiklah, Ibu akan berikan LKPD untuk kamu kerjakan. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah perubahan menjadi kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini ditandai dengan perubahan pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, Ibu akan berikan tugas di rumah. 1. Tuliskan doamu kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu mengubah diri menjadi lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Semua tutup bukunya. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai menerima pelajaran yang diberikan guru kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, silakan dulu anak kami. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.